Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi tips kepada Bapak Ibu semua untuk menurunkan skor Turnitin. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum memahami atau mungkin Bapak Ibu juga mencari-cari tentang informasi ini. Tips-tips apa saja ketika sebuah skripsi Bapak Ibu ataupun karya ilmiah Bapak Ibu ataupun jurnal Bapak Ibu yang Turnitinnya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu menemukan channel yang tepat, Bapak Ibu bisa simak dengan seksama informasi yang akan saya sampaikan. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdchannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Nah, langsung saja kita simak informasinya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips kepada Bapak Ibu semua untuk menurunkan skor Turnitin. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu juga membutuhkan bantuan saya untuk menurunkan Turnitin Bapak Ibu dalam melakukan sebuah bimbingan, Bapak Ibu bisa japri saya di nomor WhatsApp yang telah saya sebutkan tadinya. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu yang saat ini skor Turnitinnya tinggi, Bapak Ibu bisa lihat informasi yang akan saya sampaikan ini. Nah, langsung saja kita simak informasinya Bapak Ibu. Di sini saya telah memiliki tips untuk menurunkan sebuah skor Turnitin. Seperti apa Mas langkahnya? Nah, ini Bapak Ibu bisa simak sendiri ya Bapak Ibu langkah atau tips-tipsnya. Di sini yang pertama adalah tentunya Bapak Ibu jangan asal kopas atau copy paste dari jurnal ataupun dari sumber yang lain. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menggunakan parafrase nantinya. Kenapa jangan kopas? Di sini adalah karena mengurangi, bahkan jangan gunakan Ctrl C atau Ctrl V dan Ctrl V maksud saya, karena ini yang paling berisiko. Algoritma pencocokan aplikasi ini luar biasa akuratnya, bahkan cenderung over accurate. Jika kalian menemukan kalimat atau paragraf yang ingin dimasukkan ke karya tulis, coba diparafrase dengan gaya tulisan kalian sendiri. Misalnya kalimat aktif dijadikan kalimat pasif atau cari sinonim dari tulisan aslinya. Intinya jangan kopas paste, kopas pasti ketahuan. Nah, ini Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan biasanya ketika ada sebuah referensi, Bapak Ibu tinggal copy paste tanpa Bapak Ibu memparafrase. Nah, dengan cara copy paste tersebut itu sangat berisiko sekali Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan kenapa aplikasi ataupun kenapa karya tulis Bapak Ibu itu terbaca plagiasi, Turnitinnya sangat tinggi. Nah, tips yang kedua adalah cantumkan sumber. Plagiat itu ketika memakai pendapat orang tapi tidak dicantumkan sumbernya. Seolah-olah itu adalah pendapat kita sendiri. Penting untuk kita sebagai akademisi untuk tahu tata cara penulisan ilmiah yang baik, termasuk penulisan sumber teori atau informasi yang didapat. Nah, inilah Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu itu tidak mencantumkan sumber di bawah. Nah, memang terkadang Bapak Ibu, ketika kita membuat sebuah karya tulis, skripsi, dan lain-lainnya, kita sudah mencantumkan sumber di bawah, akan tapi masih terbaca oleh Turnitin itu bahwasanya itu adalah plagiasi. Nah, langkahnya seperti yang saya sampaikan, parafrase. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. 3. Hindari pemakaian dokumen legal. Dalam banyak kasus, bab 1 pendahuluan selalu memiliki persentase kemiripan yang tinggi dikarenakan pencatutan undang-undang sebagai penambah halaman. Walaupun kalian bisa cantumkan sumbernya, tapi disarankan tidak usah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi biasanya menurut peraturan perundang-undangan sekian XXXX, itulah yang menyebabkan terjadinya plagiasi. Kenapa? Karena sumber itu digunakan dari berbagai sumber sudah. Jadi sudah digunakan banyak orang. Sehingga terbaca dokumen Bapak Ibu adalah plagiasi. Itu bisa disarankan tidak usah Bapak Ibu. Kita lanjut.
gunakan teknik parafrase. Nah, ini yang saya sebutkan atau yang selalu saya sebutkan, gunakan teknik parafrase. Dengan kata lain, pengutipan yang dilakukan dalam parafrase merupakan kutipan yang menggunakan kata-kata sendiri untuk mengungkapkan ide yang sama. Selain membuat gagasan tersebut lebih mudah untuk dimengerti, parafrase dapat juga digunakan untuk menjaga koherensi dan keutuhan alur tulisan. Nah, ini Bapak Ibu memang langkah yang paling bisa kita lakukan adalah parafrase. Parafrase di sini kita bisa menggunakan sinonim dari kata-kata yang lain. Nah, nanti saya akan contohkan. Misalnya gini, Budi sedang melakukan tugas. Nah, melakukan ini bisa diganti Budi mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Nah, ini hanya contoh kecil saja. Dan misalnya Bapak Ibu, biasanya juga terjadi ketika Bapak Ibu sudah memparafrase sedemikian rupa, tapi hasilnya nihil. Di sini saya dapat membantu Bapak Ibu semua, tinggal hubungi saya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dalam parafrase saya akan memberikan sebuah langkah-langkah bagaimana bagaimana Bapak Ibu bisa memparafrase dengan baik seperti itu. Tinggal hubungi nomor saya di depan atau berikut ini Bapak Ibu. 5. Ubah kata-kata di kalimat tersebut dengan kata lain yang artinya sama. Hampir sama dengan teknik parafrase yang mencoba untuk membuat pernyataan sama namun dengan kalimat yang berbeda. Namun metode ini hanya dilakukan pada satu per satu kata saja. Jika kamu merasa bingung untuk memilih kata-kata yang sama, kamu bisa menggunakan aplikasi KBBI untuk mencari sinonim kata-kata tersebut. Kamus Bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Nah, aplikasi KBBI. Jadi Bapak Ibu ini hampir sama dengan parafrase yang tadi saya sebutkan, bahwasanya dengan mengganti kata-kata lain. Dan di sini saya memparafrase itu biasanya dengan manual Bapak Ibu. Dan saya juga sudah memiliki kursus atau memiliki kelas di Turnitin, sehingga sebelum saya sampaikan ke Bapak Ibu nantinya, saya turnitinkan terlebih dahulu atau saya lihat terlebih dahulu seberapa persen sih sisa dari plagiasinya tersebut. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Di sini bacalah kembali teks sumber sampai kalian memahami benar isi teks tersebut. Buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase kalian tadi untuk mengingatkan kalian kembali pada cara kalian memahami naskah asli tersebut. Di atas kartu catatan tadi, tuliskan kata-kata kunci yang menunjukkan subjek atau tema parafrase kalian. Kemudian bandingkan tulisan parafrase kalian tadi dengan naskah aslinya untuk mengecek apakah semua gagasan, terutama gagasan yang penting, telah tercantum dalam hasil parafrase tersebut. Nah, poin di sini Bapak Ibu bahwasanya meskipun Bapak Ibu memparafrase itu tidak melenceng dari gagasan utamanya. Jadi dari gagasan pokoknya itu tidak melenceng. Meskipun Bapak Ibu memparafrase, jadi masih dengan kata-kata yang beda, akan tapi tujuannya sama. Intinya seperti itu. Kemudian, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi atau frase yang kalian pinjam dari naskah asli dan yang kalian ambil sama persis dengan naskah asli. Tuliskan sumber termasuk halaman pada kertas catatan kalian sehingga ini mempermudah kalian untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi bila kalian bermaksud mengambil parafrase tersebut. Jadi intinya parafrase Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh parafrase di sini untuk contoh parafrasenya. Contohnya ini kalimat aslinya seperti ini. Ini kalimat asli. Sebuah kejutan di bidang realita maya atau virtual reality terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Heilig. Nah, ketika diparafrase nantinya akan menjadi seperti ini. Hasil karya Heilig yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Nah, ini yang dikutip dari halaman sekian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ini gagasan utamanya nih memang sama, yaitu bahwasanya sebuah kejutan di bidang maya ini diciptakan oleh yaitu Heilig sensoramanya. Nah, sehingga hasil karya Heilig dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan signifikan dalam sejarah realita. Nah, seperti itu contoh untuk memparafrase. Dan ini juga Bapak Ibu contoh parafrase. Contohnya kalimat aslinya seperti ini. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Nah, ini Bapak Ibu.
Jadi di sini orang-orang itu, komputer ini bisa membawa orang-orang ke permukaan di planet lain seperti itu. Jadi seperti ini parafrasenya. Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Jadi ada kata-kata lain di mana permukaan planet ini kan orang-orang tidak pernah mengenal Bapak Ibu. Sehingga bisa diparafrase menjadi sedemikian rupa. Nah, contoh juga parafrase di sini naskah asli. Mahasiswa sering berlebihan dalam menggunakan kutipan langsung saat membuat catatan. Sebagai akibat mereka menggunakan kutipan yang berlebihan dalam tugas karya ilmiah paper. Mungkin hanya sekitar 10% dari manuskrip akhir yang diperbolehkan muncul dalam bentuk kutipan langsung. Oleh sebab itu, kalian harus berusaha untuk membatasi jumlah penulisan yang sama persis dengan materi sumber saat kalian menulis catatan. Lester James di Writing Research Paper. Sehingga parafrase legalnya seperti ini. Dalam paper ilmiah, mahasiswa sering mengutip berlebihan dan gagal untuk mengubah materi yang dikutip ke level yang diinginkan. Karena masalahnya bersumber dari penulis catatan. Maka sangatlah penting untuk meminimalkan pencatatan materi atau kata per kata yang sama persis. Nah, ini parafrase yang legal. Sedangkan untuk plagiat di sini, mahasiswa sering menggunakan terlalu banyak kutipan. Nah, berlebihan ini diganti menjadi sering. Nah, saat mereka menulis catatan sebagai akibatnya, nah karena masalahnya bersumber, nah akibatnya ini kan di sini dan gagal untuk mengubah sehingga sebagai akibatnya ada banyak kutipan langsung paper tugas akhir mereka seharusnya hanya sekitar 10% paper berisi kutipan langsung. Dengan demikian sangatlah penting untuk membatasi jumlah materi yang di-copy saat melakukan catatan. Jadi seperti itulah langkah-langkah untuk memparafrase Bapak Ibu. Sekali lagi, misalnya Bapak Ibu membutuhkan bantuan pembimbingan bagaimana langkah untuk memparafrase ini, misalnya Bapak Ibu sudah mencoba berkali-kali tapi gagal, di sini saya mencoba untuk membantu Bapak Ibu semua, tinggal hubungi saya di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Nah, mungkin saya bisa membantu mengatasi permasalahan Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bisa memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abriefin_. Kali ini Abah Calon telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahcalon.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Calon ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.